Hey YouTube, welcome back. Today we're going to talk about kenapa sih kita susah paham bahasa Inggris? Kenapa ya? Buat kamu yang penasaran, stay tune. Alasan pertamanya adalah bahasa Inggris ada formal dan informal. Sama seperti bahasa Indonesia. Nah, bahasa Inggris formal biasanya digunakan dalam dunia pendidikan dan dalam dunia kerja. Lalu ada informal. Ya, sama halnya seperti bahasa Indonesia pasaran. Oke, sekarang misalkan berikan contoh dalam bahasa Inggrisnya ya. Kalau bahasa formalnya, I'm not happy. Nah, dalam bahasa informalnya, biasanya diucapkan dengan kata I am happy. I am happy. Artinya jika bahasa formal, saya tidak bahagia. Tetapi jika kita ucapkan dengan bahasa informalnya, aku nggak seneng. So, jika berbicara secara formal, biasanya I'm not happy. Tetapi dalam bahasa pasarannya, I ain't happy. Lalu alasan keduanya kenapa kita susah paham bahasa Inggris ketika mendengar native speaker bicara. Yaitu ada banyak sekali versi bahasa Inggris. Ya, mungkin seperti British accent, American accent, dan Australian accent. Contohnya seperti apa? Ini dia contohnya. Water. 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 Ada yang vocabulary-nya sama, tetapi cara penyebutannya atau pronunciation-nya berbeda sedikit. American accent lebih ke water, T-nya itu lembut, tetapi British accent sama Australian accent, itu cara pengucapan water-nya, T-nya ditekan, water. Banana. 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 Sementara kata pisang, jika dalam aksen British, banana, sama dengan aksen Australia. Jika American accent, mereka menyebutkannya dengan banana, banana. Nah, bukan banana, tetapi banana. This is candy. They are lollies. So in British English, these are sweets. Nah, ada juga yang kosakatanya memang berbeda. Seperti kata permen. America accent menyebutkannya dengan candy. Tetapi Aussie atau Australian accent dengan lollies. Beda lagi dengan British accent, mereka menyebutkan permen dengan sweet. Nah, terasa bedanya bukan? Jadi British, American, dan Australian itu berbeda aksennya. Sama juga dengan bahasa Indonesia. Contohnya misalnya bahasa Indonesianya orang Bandung. Lalu bahasa Indonesianya orang Medan. Sebenarnya aksen dalam berbahasa itu memang banyak, dan hal itu bukanlah masalah. Jadi jika ada teman-teman yang kurang nyaman jika diejek aksennya, it's okay, sebenarnya orang luar yang belajar bahasa Indonesia pun sama. Bahkan kita tidak mengejek mereka. Justru kita mendukung mereka dengan berkata, bahasa Indonesiamu bagus sekali. Wah, kamu sudah belajar bahasa Indonesia ya? Terima kasih sudah belajar bahasa kami. So, santai saja jika ada orang yang komentar negatif, karena sebenarnya mereka belum cukup bijak untuk memahami itu. Sekarang kita akan bahas alasan ketiga, yaitu slang word. Slang words adalah bahasa gaul. Karena suatu bahasa akan terus berkembang, jadi slang words ini akan berbeda dari masa ke masa. Sama seperti bahasa Indonesia, seperti lo, gue, en. Dulu nggak ada kan istilah seperti itu? Ada juga construction word, artinya bahasa Inggris yang disatukan. Ada juga phrasal verb. Phrasal verb, verb yang punya temannya. Artinya dia tidak sendiri. Nah, contoh lengkapnya kita bahas dulu slang words. Slang words adalah bahasa gaul yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh slang words dalam bahasa Inggris adalah, oh, I'm bored to death. Saya bosan minta ampun. I feel blue. Saya sedih sekali. Contoh lainnya, don't do that. Mom will go bananas. Ibu akan marah. Slang words di sini adalah bored to death, feel blue, dan go bananas. Oke, buat teman-teman yang sudah tahu, gunakan ya dalam kehidupan sehari-hari supaya bahasa Inggrismu terdengar keren. Lalu kita bahas contraction words. Contohnya seperti let me do it. Let me do it. Biar kulakukan saja. Give me yours. Give me yours. Berikan punyamu. Contoh lainnya, I don't know. Aku nggak tahu. Nah, di sini contraction words-nya adalah let me. Let me singkatan dari let me. Di contraction menjadi let me. Lalu ada gimme. Kata dasarnya dari give me. Yang terakhir ada do know.
Do know, do not know. I do not know. Disingkat menjadi I don't know. Sebenarnya bahasa Inggris itu sangat keren dan sangat luar biasa jika teman-teman belajar dengan sempurna. Karena mau tidak mau bahasa Inggris itu harus kita pelajari agar kita tidak ketinggalan zaman. Bukankah begitu? Yang terakhir ada phrasal verb, verb yang punya teman. Seperti look for, look dan for. Di sini verbnya adalah look, sementara for adalah temannya. Kita anggap saja begitu ya. Contohnya misalnya, what are you doing? Atau what are you doing? Kamu lagi apa? Kamu kenapa gelisah? Lagi cari apa sih? Oh, I'm looking for my phone. Did you see it? Oh, aku sedang mencari handphone. Jadi look for adalah phrasal verb. Contoh kalimatnya, I'm looking for my phone. Looking for adalah phrasal verb. Ditambah ing karena sedang mencari. Oke, Miss berikan satu contoh lagi jika teman-teman belum paham. Contoh lainnya dari phrasal verb adalah put on, put dan on. Put adalah verbnya, sementara on merupakan teman dari put. Contoh kalimatnya misalnya, put on your shoes, put on your shoes. Pakai sepatumu. Atau put it on, put it on, put it on. Pakailah. Ayo cepat pakailah. Oke, and then alasan selanjutnya adalah kita tidak paham bagaimana menyatukan semua kata dalam sekali ucap. Atau ketika kita mendengar orang yang berbicara bahasa Inggris menyatukan semua kata dan kita tidak paham. Apa sih yang diucapkan? Seperti Miss menyatukan kata put it on. Sekali ucap, bukan put it on, tetapi put it on. Oke, ini dia contoh lainnya. You think it's that easy? Nah, pengucapan Mr. Shifu, you think is that easy? So, sekali ucap, bukan you think is that easy, tetapi you think is that easy. You think is that easy? Nah, sekarang teman-teman sudah paham ya kenapa sulit memahami bahasa Inggris. Lalu pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan agar bahasa Inggris kita menjadi lebih bagus, menjadi lebih baik, dan semakin meningkat? Salah satu caranya adalah perbanyak menonton film dalam bahasa Inggris. Atau perbanyak nonton YouTube dalam bahasa Inggris juga. Jadi dengan begitu pengalaman bahasa Inggris kita akan meningkat. Step by step bahasa Inggris kita akan jauh lebih baik, baik dalam bicara, dalam menulis, ataupun dalam mendengar. Nah, jika teman-teman tahu nih, film apa saja yang bagus ditonton oleh pelajar bahasa Inggris, tinggalkan komentarnya di bawah ya. I think that's all for today. Thanks for watching. See ya.